Ketika cinta diuji oleh pengkhianatan, seorang wanita harus memilih. Memperjuangkan keluarganya yang retak atau menemukan kebahagiaan dalam hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Raya selalu menganggap kehidupan rumah tangganya sempurna. Ia menikahi Adit, pria yang dicintainya sejak kuliah, 5 tahun lalu. Dari hubungan itu lahir 2 anak lucu, Kirana, 5 tahun, dan Keanu, 3 tahun. Meski pekerjaannya sebagai desainer interior seringkali menyita waktu, Raya tak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari keluarga kecilnya. Hingga akhir-akhir ini, ada sesuatu yang membuat hatinya terusik. Nisa, kakak kandung Raya, adalah sosok yang selalu hadir dalam setiap momen penting keluarga. Nisa tidak hanya menjadi kakak bagi Raya, tetapi juga sahabat dekat yang selalu siap mendengarkan keluhan atau memberikan dukungan. Namun, belakangan ini, hubungan terlalu dekat antara Nisa dan Adit mulai mengganggu pikiran Raya. Mereka sering bercanda bersama, berbicara dengan nada intim, bahkan saling memuji satu sama lain di depan Raya tanpa rasa canggung. Awalnya, Raya mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya normal, mungkin ia hanya terlalu sensitif. Namun, ada beberapa hal kecil yang mulai menumpuk di benaknya. Misalnya, Adit sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan sedang bekerja lembur atau bertemu klien. Tapi, ketika Raya mengecek jadwal kerjanya, ternyata tidak ada proyek besar yang membutuhkan waktu ekstra seperti itu. Selain itu, Nisa juga lebih sering datang ke rumah mereka dengan dalih, membantu mengurus anak-anak. Padahal, pembantu rumah tangga sudah cukup mampu menangani segala urusan di rumah. Raya mencoba menepis semua pikiran buruk tersebut. Ia berusaha yakin bahwa suaminya dan kakaknya tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar batas etika. Namun, firasat buruk itu terus menghantui. Apalagi ketika ia melihat pesan singkat di ponsel Adit yang kadang-kadang hanya berisi emoji tertawa atau simbol hati yang dikirim oleh nomor kontak bernama N. Raya tahu bahwa itu adalah nomor Nisa, tapi ia enggan bertanya langsung karena takut disangka posesif atau tidak percaya pada suaminya. Suatu sore, ketika Raya sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek klien, telepon genggamnya berdering. Di layar tertera nama Evi, pembantu rumah tangganya. Raya segera menjawab panggilan itu. "Bu Raya, Kirana demam tinggi," kata Evi dengan nada panik. Jantung Raya langsung berdegup kencang. Tanpa ragu, ia memutar balik mobilnya dan bergegas pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang kondisi Kirana. Ia bahkan sempat membayangkan skenario-skenario terburuk hingga air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Setibanya di depan rumah, Raya terkejut melihat pintu utama terkunci rapat. Biasanya, jika ia pulang lebih awal, Evi akan membukakan pintu untuknya. Namun, hari itu sepertinya ada sesuatu yang aneh. Setelah beberapa kali mengetuk, Raya mengambil kunci cadangan yang disembunyikan di pot bunga di halaman depan. Ia membuka pintu dengan hati-hati, berharap segera menemukan Kirana untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana tampak sunyi senyap. Tidak ada suara anak-anak bermain seperti biasanya. Raya langsung menuju kamar Kirana, tapi saat sampai di depan pintu kamar anaknya, ia mendapati ruangan itu kosong. Tempat tidur Kirana rapi seolah belum tersentuh sama sekali hari itu. "Evi? Kirana?" panggil Raya, suaranya gemetar karena cemas. Tidak ada jawaban. Ia kemudian mendengar suara samar-samar dari arah kamar utama. Suara itu terdengar seperti bisikan, diselingi tawa kecil yang membuat bulu kuduknya merinding. Raya mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya Evi sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Namun, nalurinya berkata lain. Dengan langkah pelan tapi pasti, Raya berjalan menuju kamar utama. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Ada suara gerakan yang tidak wajar, seperti orang bergeser di atas ranjang. Napas Raya mulai terengah-engah, dan tangannya gemetar hebat ketika hendak memutar knop pintu. Ketika pintu terbuka, dunia Raya seolah runtuh dalam sekejap. Di tengah kamar, ia melihat Adit dan Nisa, 2 orang yang paling ia percayai di dunia ini, berada di atas ranjang dalam keadaan tidak senonoh. Mata Raya membelalak, tubuhnya membeku di tempat. Air mata langsung membanjiri pipinya, namun ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Semua emosi campur aduk, marah,
kecewa, bingung, dan sakit hati yang begitu mendalam. Adit dan Nisa tampak terkejut bukan main. Mereka langsung bangkit dari posisi mereka, berusaha menutupi tubuh mereka dengan apapun yang bisa digunakan. Wajah Adit pucat pasi, sementara Nisa tampak panik dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi. "Raya, tunggu. Ini bukan seperti yang kamu lihat," kata Adit dengan nada memohon. "Ya Tuhan, Raya, aku bisa menjelaskan," tambah Nisa, suaranya bergetar. Setelah menenangkan diri sejenak, Raya akhirnya berhasil mengumpulkan sedikit tenaga untuk berbicara. Suaranya parau, tapi penuh kemarahan. "Apa artinya ini? Apakah aku mimpi buruk? Apakah ini nyata?" tanyanya dengan nada dingin. Adit dan Nisa saling pandang, tampak bingung harus berkata apa. Akhirnya, Adit mengambil inisiatif untuk bicara. "Raya, aku minta maaf. Ini salahku. Aku tidak bisa menahan diri." Belum sempat Adit menyelesaikan kalimatnya, Raya langsung memotong dengan tajam. "Menahan diri? Jadi, kalian berdua sudah lama begini? Berapa kali kalian melakukannya di belakangku?" Nisa mencoba membela diri. "Raya, tolong dengar kami dulu. Ini semua salahku. Aku yang pertama kali mendekati Adit. Kamu tidak perlu menyalahkan dia." "Jadi, ini semua salahmu? Lalu, apa aku harus berterima kasih padamu karena sudah menjelaskan bagaimana caranya menghancurkan hidupku?" bentak Raya dengan nada sinis. Air mata Nisa mulai mengalir deras. "Aku tahu ini salah. Aku tidak bermaksud menyakitimu." "Tidak bermaksud? Kalau kalian tidak bermaksud menyakitiku, kenapa kalian masih melakukannya? Kenapa kalian bersembunyi di kamarku? Apakah kalian pikir aku bodoh? Apakah kalian pikir aku tidak akan tahu?" Adit mencoba mendekati Raya, ingin memeluknya, tapi Raya mundur selangkah demi selangkah. Ia tidak mau disentuh oleh pria yang telah menghancurkan hatinya. "Jangan sentuh aku. Jangan pernah lagi dekati aku," katanya dengan nada tegas. Setelah insiden itu, Raya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia membawa kedua anaknya ke rumah ibunya, di mana ia merasa lebih aman dan bisa menenangkan diri. Sementara itu, Adit dan Nisa mencoba menghubungi Raya untuk meminta maaf dan menjelaskan situasi mereka. Namun, Raya tidak ingin mendengarnya. Ia butuh waktu untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Pertanyaan besar terus menghantui Raya. Apakah ia harus mempertahankan pernikahannya demi anak-anak? Ataukah ia harus memulai hidup baru meskipun artinya ia harus kehilangan kakaknya? Konflik ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang harga diri, kepercayaan, dan masa depan keluarganya. Setelah meninggalkan rumah, Raya memilih bermalam di rumah ibunya. Suasana malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang terus bergerak tanpa henti, mirip dengan pikiran Raya yang tak bisa berhenti berputar memikirkan apa yang baru saja terjadi. Di ruang tamu kecil, ia duduk sendirian sambil menatap kosong cangkir teh hangat yang disiapkan oleh ibunya. Tubuhnya lemas, tetapi hatinya masih dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Ibunya, Bulina, adalah wanita bijaksana yang selalu menjadi tempat curhat Raya sejak kecil. Namun, kali ini Bulina tampak lebih waspada daripada biasanya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan putrinya, meski Raya belum mengatakan sepatah kata pun tentang insiden di kamar utama. Hanya dari ekspresi wajah Raya yang penuh air mata, Bulina sudah bisa merasakan betapa berat beban yang sedang dipikul oleh anaknya. "Raya, kamu harus cerita sama ibu," ujar Bulina dengan nada lembut, duduk di samping putrinya. "Apapun masalahnya, ibu pasti akan mendukungmu." Raya menundukkan kepala, mencoba menahan tangis yang rasanya ingin meledak. Tapi, akhirnya ia tidak kuasa lagi. Dengan isak tangis yang terdengar pilu, ia mulai menceritakan semuanya kepada ibunya. Mulai dari kecurigaannya terhadap Adit dan Nisa, hingga peristiwa dramatis ketika ia membuka pintu kamar utama dan melihat dua orang yang paling dicintainya berselingkuh di depan matanya. Bulina mendengarkan dengan sabar, meskipun raut wajahnya berubah saat mendengar nama Nisa disebut. Bagaimana mungkin kakak kandung Raya bisa melakukan hal sekeji itu? Bulina merasa marah, tapi ia tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun. Yang paling penting adalah mendukung Raya agar ia bisa bangkit dari keterpurukan ini. "Raya,
Kamu harus tenang dulu, kata Bu Lina setelah Raya selesai bercerita. Ini bukan akhir dari segalanya. Kamu punya anak-anak yang butuh ibu mereka. Jangan biarkan mereka melihatmu seperti ini. Namun, kata-kata itu justru membuat Raya semakin terisak. Bagaimana aku bisa tenang, Bu? Mereka menghancurkanku. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Esok harinya, Raya mencoba menyibukkan diri dengan merawat Kirana dan Keanu. Meski hatinya masih hancur, ia berusaha menunjukkan senyum untuk kedua anaknya. Kirana, yang sangat peka terhadap suasana hati ibunya, sempat bertanya, "Kenapa ayah nggak pulang, Bu?" Pertanyaan polos itu langsung membuat Raya tersentak. Ia belum siap menjelaskan apa yang terjadi kepada anak-anaknya. Akhirnya, ia hanya menjawab dengan nada ringan, "Ayah sedang ada urusan kantor, Nak. Dia akan pulang nanti." Namun, dalam hati, Raya tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan-alasan singkat seperti itu. Suatu hari, ia harus memberikan penjelasan kepada Kirana dan Keanu tentang apa yang terjadi di keluarga mereka. Tapi, untuk saat ini, ia memilih fokus pada pemulihan dirinya sendiri. Sementara itu, Adit terus berusaha menghubungi Raya. Melalui telepon, pesan singkat, bahkan WhatsApp video, ia mencoba meminta maaf dan memohon agar Raya mau berbicara dengannya. Namun, Raya menolak semua bentuk komunikasi dari Adit. Setiap kali ponselnya berdering dan nama Adit muncul di layar, ia langsung mematikannya tanpa ragu. Nisa juga tidak tinggal diam. Ia datang ke rumah Bu Lina, berharap bisa berbicara langsung dengan Raya. Namun, Bu Lina dengan tegas menolak permintaan itu. "Jangan ganggu Raya dulu," kata Bu Lina dingin. "Dia sedang tidak ingin bertemu siapapun, apalagi kalian berdua." Nisa tampak putus asa. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Ia mencoba menjelaskan kepada Bu Lina bahwa ia benar-benar menyesal atas apa yang telah dilakukannya. "Aku mencintai Raya, Bu. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Ini semua salahku. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya," kata Nisa dengan suara bergetar. Tapi Bu Lina tidak bergeming. "Kamu tahu, Nisa, kadang-kadang kata maaf saja tidak cukup. Apa yang sudah kalian lakukan itu pengkhianatan besar. Biarkan Raya tenang dulu sebelum dia memutuskan langkah apa yang harus diambil." Beberapa hari berlalu, dan Raya mulai mencoba mengatur ulang hidupnya. Ia kembali bekerja sebagai desainer interior, meski dengan ritme yang lebih lambat dari biasanya. Teman-temannya di kantor, yang sudah mengetahui kabar buruk tentang keluarganya, memberikan dukungan moral dengan cara mereka masing-masing. Ada yang membawa makanan ke rumah Bu Lina, ada yang sekadar mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar Raya, dan ada juga yang menawarkan bantuan jika Raya membutuhkan sesuatu. Salah satu teman baik Raya, Indah, bahkan datang langsung ke rumah Bu Lina untuk menemui Raya. Indah adalah sahabat Raya sejak kuliah, dan ia tahu betapa pentingnya keluarga bagi Raya. "Raya, aku tahu ini berat banget buat kamu," kata Indah sambil memeluk Raya erat. "Tapi ingat, kamu kuat. Kamu bisa melewati ini. Kalau kamu butuh waktu untuk sendiri atau butuh teman ngobrol, aku selalu ada di sini." Raya tersenyum tipis, meski matanya masih berkaca-kaca. "Terima kasih, Indah. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Rasanya dunia aku hancur." Indah menggeleng. "Duniamu nggak hancur, Ray. Kamu cuma lagi menghadapi badai besar. Tapi, yakinlah, badai pasti berlalu. Kamu punya 2 anak yang luar biasa, kamu punya karir yang cemerlang, dan kamu punya kami semua yang sayang sama kamu. Jadi, jangan pernah merasa sendirian." Kata-kata Indah membuat Raya merasa sedikit lebih lega. Meski luka di hatinya masih terasa begitu dalam, ia mulai menyadari bahwa ia tidak boleh terus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus bangkit demi anak-anaknya, demi masa depannya, dan demi dirinya sendiri. Di sisi lain, Adit dan Nisa juga tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Adit mulai absen dari kantor untuk fokus memperbaiki hubungannya dengan Raya. Ia bahkan mencoba mendekati Bu Lina, berharap ibu mertuanya bisa membantu meyakinkan Raya untuk mau bicara dengannya. "Aku tahu aku salah besar, Bu," kata Adit dengan nada memelas.
Tapi aku masih mencintai Raya. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa dia dan anak-anak. Bulina mendengarkan dengan dingin. Adit, kamu harus paham bahwa ini bukan soal kamu mencintai Raya atau tidak. Kamu sudah melukai hatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah memberi dia waktu dan ruang. Jangan paksa dia untuk memaafkanmu. Adit mengangguk pelan, meski hatinya terasa semakin hancur. Ia sadar bahwa ia harus bersabar, tapi ia juga khawatir Raya akan memutuskan untuk meninggalkannya selamanya. Sementara itu, Nisa mencoba introspeksi diri. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang ia miliki untuk Adit adalah cinta yang salah kaprah. Cinta itu tidak hanya menghancurkan hubungannya dengan Raya, tetapi juga merusak keluarga kecil Raya. Nisa mulai merenung, apakah ia benar-benar pantas mendapatkan ampunan dari adiknya sendiri? Meski Raya berusaha untuk fokus pada pemulihan dirinya, konflik baru mulai muncul. Tetangga-tetangga di kompleks perumahan tempat Raya tinggal mulai membicarakan skandal perselingkuhan ini. Gosip-gosip itu tersebar dengan cepat, membuat Raya merasa semakin tertekan. Beberapa orang bahkan menyalahkan Raya, mengatakan bahwa mungkin saja ia kurang memperhatikan Adit sehingga suaminya mencari perhatian di tempat lain. Hal itu membuat Raya semakin marah dan frustrasi. Ia tidak habis pikir bagaimana orang-orang bisa begitu mudah menilai tanpa mengetahui cerita sebenarnya. Untungnya, Indah dan teman-teman lainnya terus memberikan dukungan, mengingatkan Raya bahwa gosip-gosip itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana Raya bisa bangkit dan menjalani hidupnya dengan damai. Di tengah semua kekacauan ini, Raya mulai mempertimbangkan langkah-langkah besar yang harus diambil. Apakah ia harus mempertahankan pernikahannya dengan Adit demi anak-anaknya? Ataukah ia harus memulai hidup baru tanpa Adit, meskipun artinya ia harus kehilangan kakaknya sendiri? Hari-hari berlalu dengan lambat bagi Raya. Meski ia mencoba bangkit dan menjalani rutinitas seperti biasa, bayang-bayang pengkhianatan terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat Kirana dan Ki Anu tertawa atau bermain bersama, rasa bersalah itu kembali menyergapnya. Ia merasa gagal sebagai seorang istri dan ibu karena tidak bisa memberikan keluarga yang utuh bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin ia harus menjelaskan kepada mereka bahwa ayah mereka tidak akan tinggal bersama mereka lagi? Di sisi lain, Adit semakin putus asa. Hari-harinya dihabiskan dengan mencoba menghubungi Raya, tetapi setiap usahanya selalu bertepuk sebelah tangan. Ia bahkan mulai kehilangan fokus dalam pekerjaan, seringkali absen dari rapat penting dan membuat beberapa klien kecewa. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan sikapnya, meski tak ada yang tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Nisa, di sisi lain, mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia merasa malu untuk keluar rumah, takut bertemu orang-orang yang sudah mendengar gosip tentang skandalnya dengan Adit. Hubungannya dengan suaminya sendiri, Arif, juga mulai retak. Arif, yang awalnya tidak percaya pada kabar-kabar buruk itu, akhirnya mulai curiga ketika melihat perubahan drastis pada sikap Nisa. Ia jarang pulang ke rumah, lebih memilih menghabiskan waktu di luar untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit dari suaminya. Untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, Raya memutuskan untuk keluar rumah tanpa tujuan spesifik. Ia hanya ingin merasakan udara segar dan melupakan sejenak semua masalah yang membebani pikirannya. Ia membawa mobilnya ke sebuah taman kota yang sepi, tempat ia sering datang bersama anak-anak saat akhir pekan. Duduk di bangku kayu yang menghadap kolam ikan, ia menatap air yang tenang sambil memikirkan langkah-langkah yang harus ia ambil. Haruskah aku memaafkan Adit? Gumam Raya pelan. Atau, apakah lebih baik aku memulai hidup baru tanpa dia? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Di satu sisi, ia masih memiliki sisa-sisa cinta untuk Adit, meski cinta itu kini terasa begitu rapuh. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa melupakan betapa sakit hatinya ketika melihat Adit dan Nisa bersama di atas ranjang. Pengkhianatan itu bukan hanya melibatkan suaminya, tetapi juga kakaknya sendiri, seseorang yang seharusnya menjadi sandaran di saat-saat sulit. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Raya melirik layar dan melihat nama Indah terpampang di sana. Ia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menjawab panggilan itu. "Halo, Indah," kata Raya dengan nada lemah. "Ray, kamu di mana? Aku coba telepon berkali-kali, tapi kamu nggak angkat," kata Indah dengan nada khawatir.
Aku di taman kota dekat rumah Mama. Hanya ingin jalan-jalan sebentar? Indah terdiam sejenak, kemudian berkata, kamu nggak sendirian, kan? Mau aku ke sana? Raya tersenyum tipis. Nggak usah, Endah. Aku cuma butuh waktu untuk merenung sebentar. Oke, tapi ingat ya, kalau kamu butuh teman ngobrol atau sekadar dengerin cerita kamu, aku selalu ada. Setelah menutup telepon, Raya kembali menatap kolam ikan. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke momen-momen indah yang pernah ia habiskan bersama Adit. Ia ingat bagaimana mereka pertama kali bertemu di kampus, bagaimana Adit melamarnya di bawah hujan, dan bagaimana mereka berdua berjanji untuk selalu saling setia sampai maut memisahkan. Janji itu kini terasa begitu kosong, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Namun, di tengah kebingungannya, Raya mulai menyadari satu hal. Ia tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ia memiliki tanggung jawab besar terhadap Kirana dan Keanu. Anak-anaknya adalah alasan terbesar baginya untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Sementara itu, Adit mencoba menemukan cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Raya. Ia tahu bahwa permintaan maaf biasa tidak akan cukup untuk menghapus luka yang telah ia buat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih konkret. Suatu hari, Adit datang ke rumah Bulina dengan membawa 2 kotak besar berisi mainan untuk Kirana dan Keanu. Ia berharap bahwa hadiah-hadiah itu bisa menjadi cara untuk mendekatkan dirinya kembali dengan anak-anaknya, meskipun ia sadar bahwa ini bukan solusi instan. Bulina, tolong kasih ini ke Kirana dan Keanu, kata Adit dengan nada memohon. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa ayah mereka masih sayang sama mereka. Bulina menatap Adit dengan dingin. Adit, kamu tahu ini bukan soal mainan. Kamu sudah melukai hati Raya. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah memberi dia waktu dan ruang. Adit mengangguk pelan, meski matanya tampak semakin redup. Aku tahu, Bu. Tapi aku nggak bisa diam saja. Aku harus berusaha, meskipun hasilnya mungkin nggak seperti yang aku harapkan. Bulina menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Adit benar-benar menyesali kesalahannya, tapi ia juga tahu bahwa luka yang dialami Raya tidak bisa sembuh begitu saja. Ia hanya bisa berdoa agar waktu yang berjalan perlahan-lahan akan membantu Raya menemukan kedamaian. Nisa, di sisi lain, mulai merasa semakin terjebak dalam konflik batinnya. Ia menyadari bahwa cinta yang ia miliki untuk Adit adalah cinta yang salah kaprah. Cinta itu tidak hanya menghancurkan hubungannya dengan Raya, tetapi juga merusak keluarga kecil Raya. Nisa mulai merenung, apakah ia benar-benar pantas mendapatkan ampunan dari adiknya sendiri? Suatu malam, Nisa duduk sendirian di kamarnya, menatap foto-foto lama yang memperlihatkan dirinya bersama Raya. Foto-foto itu mengingatkannya pada masa-masa indah ketika mereka masih kecil, ketika mereka selalu berbagi segalanya tanpa ada rahasia. Air mata Nisa mulai mengalir deras saat ia menyadari betapa jauh hubungan mereka telah berubah. Aku nggak pantas dipanggil kakak lagi, gumam Nisa pelan. Aku sudah menghancurkan segalanya. Esok harinya, Nisa memutuskan untuk menulis surat kepada Raya. Ia tahu bahwa Raya mungkin tidak akan membacanya, tapi ia merasa perlu untuk mengungkapkan isi hatinya. Kepada Raya, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kata maaf terasa begitu ringan dibandingkan dengan luka yang sudah aku buat padamu. Aku nggak bisa membayangkan betapa sakit hatimu ketika melihat aku dan Adit di kamar itu. Aku tahu, ini adalah pengkhianatan terbesar yang pernah kamu alami. Aku nggak punya alasan untuk membenarkan apa yang sudah aku lakukan. Ini semua salahku. Aku biarkan perasaanku terhadap Adit mengaburkan batas-batas moral. Aku nggak hanya menghancurkan hubunganmu dengan Adit, tapi juga hubungan kita sebagai kakak adik. Raya, aku nggak pantas mendapatkan ampunanmu. Tapi, aku berharap suatu hari nanti kamu bisa menemukan kedamaian. Kamu adalah orang terkuat yang aku kenal. Kamu pasti bisa melewati ini meskipun tanpa aku di sisimu. Maafkan aku, Ray. Maafkan aku karena sudah menjadi kakak yang buruk. Dengan segala cinta dan penyesalan. Nisa, meski Raya belum membaca surat itu, keberadaan Nisa di lingkungan keluarga mulai menimbulkan ketegangan baru. Beberapa anggota keluarga besar mulai mempertanyakan posisi Nisa dan Adit dalam dinamika keluarga.
Ada yang mendukung Raya sepenuhnya, tapi ada juga yang mencoba membela Adit dan Nisa, mengatakan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Bulina, yang selama ini menjadi benteng bagi Raya, mulai merasa tertekan oleh komentar-komentar tersebut. Ia tahu bahwa banyak orang yang tidak memahami situasi sebenarnya, tapi ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan pendapat keluarga besar. Raya, kamu harus kuat menghadapi ini, kata Bulina suatu malam. Banyak orang yang gak tahu cerita sebenarnya, tapi yang penting adalah kamu tahu apa yang benar untukmu. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden pengkhianatan yang menghancurkan hati Raya. Meski ia mencoba untuk bangkit dan menjalani hidupnya dengan normal, luka itu masih terasa begitu segar. Setiap malam, ketika anak-anak sudah tidur dan rumah ibunya sunyi senyap, Raya sering duduk di depan jendela kamarnya, menatap langit gelap sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Raya tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi dari kenyataan. Ia harus mengambil keputusan besar tentang masa depannya, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Namun, setiap kali ia berusaha berpikir jernih, bayang-bayang Adit dan Nisa di atas ranjang itu selalu muncul kembali, membuatnya sulit untuk fokus. Di sisi lain, Adit dan Nisa juga semakin putus asa. Mereka menyadari bahwa permintaan maaf mereka tidak cukup untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Mereka mulai merasakan konsekuensi dari tindakan mereka, baik secara emosional maupun sosial. Tapi, meskipun tekanan semakin besar, mereka tetap berusaha mencari cara untuk mendapatkan maaf dari Raya. Adit mulai menyadari bahwa tindakannya telah merusak banyak hal dalam hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan cinta Raya, tetapi juga kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Teman-teman dekatnya mulai menjauh, merasa malu untuk berbicara dengannya setelah skandal itu tersebar luas. Bahkan rekan-rekannya di kantor mulai menghindarinya, khawatir bahwa hubungan mereka akan terpengaruh oleh gosip yang beredar. Namun, Adit tidak mau menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membuktikan penyesalannya kepada Raya. Suatu hari, ia mendapat ide untuk mencoba bertemu langsung dengan Raya, meskipun ia sadar bahwa kemungkinan besar Raya akan menolaknya. Bulina, kata Adit suatu pagi saat ia datang ke rumah Bulina. Aku tahu aku nggak punya hak untuk meminta apapun. Tapi aku benar-benar butuh bicara sama Raya. Aku janji, ini cuma sekali. Aku nggak akan ganggu dia lagi kalau dia nggak mau. Bulina menatap Adit dengan dingin. Adit, kamu tahu betapa sakitnya Raya karena ulahmu. Kamu nggak bisa datang begitu saja dan meminta maaf seperti ini. Ini bukan soal kata-kata, tapi soal perbuatan. Adit mengangguk pelan. Aku ngerti, Bu. Tapi aku nggak bisa diam saja. Aku harus berusaha. Kalau aku nggak berusaha, aku nggak bakal bisa lihat anak-anakku lagi. Bulina menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Adit benar-benar menyesali kesalahannya, tapi ia juga tahu bahwa luka yang dialami Raya tidak bisa sembuh begitu saja. Akhirnya, Bulina memberi syarat yang cukup berat kepada Adit. Kalau kamu benar-benar ingin bicara sama Raya, kamu harus bersedia menjalani konseling pernikahan. Bukan cuma sekadar bicara, tapi benar-benar bekerja keras untuk memperbaiki hubungan kalian. Dan ingat, ini bukan jaminan bahwa Raya akan memaafkanmu. Adit tampak terkejut, tapi kemudian ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku siap, Bu. Apapun yang bisa membantu aku memperbaiki semuanya, aku siap. Sementara itu, Nisa semakin tenggelam dalam rasa bersalahnya. Ia mulai merasa bahwa ia tidak pantas mendapatkan ampunan dari Raya atau siapapun. Hubungannya dengan Arif, suaminya sendiri, juga semakin memburuk. Arif mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan Nisa, terutama setelah melihat perubahan drastis pada sikapnya. Nisa sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan ketika ditanya, ia hanya memberikan jawaban-jawaban yang terdengar tidak masuk akal. Suatu malam, Arif memutuskan untuk menghadap langsung pada Nisa. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nisa, kita harus bicara, kata Arif dengan nada tegas. Aku tahu ada sesuatu yang nggak beres. Apa yang sedang terjadi? Nisa menundukkan kepala, tak sanggup menatap mata suaminya. Arif, aku nggak bisa menjelaskan sekarang. Aku cuma butuh waktu. Waktu?
Kamu sudah bilang itu berkali-kali. Tapi aku nggak bisa terus begini, Nisa. Aku butuh kepastian. Nisa akhirnya menangis. Aku udah bikin kesalahan besar, Arif. Aku nggak tahu gimana caranya memperbaiki semuanya. Arif tampak terkejut. Kesalahan apa? Apakah ini tentang gosip-gosip itu? Apakah itu benar? Nisa mengangguk pelan. Ya, itu benar. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku udah nggak pantas jadi istri kamu. Arif terdiam beberapa saat, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Akhirnya, ia berkata, kita akan bicarakan ini besok. Sekarang, aku perlu waktu untuk berpikir. Setelah itu, Nisa merasa semakin hancur. Ia menyadari bahwa tindakannya tidak hanya merusak hubungannya dengan Raya, tetapi juga dengan suaminya sendiri. Ia mulai berpikir apakah ia layak mendapatkan kebahagiaan setelah semua kesalahan yang telah dilakukannya. Di tengah semua kekacauan ini, Raya mulai mencoba menghadapi realitas dengan cara yang lebih proaktif. Ia memutuskan untuk bertemu dengan seorang psikolog keluarga yang direkomendasikan oleh Indah. Psikolog itu bernama Bu Ratna, seorang wanita bijaksana yang telah membantu banyak pasien mengatasi masalah rumah tangga mereka. Dalam sesi pertama, Bu Ratna mendengarkan cerita Raya dengan penuh perhatian. Ia tidak memberikan nasihat langsung, melainkan hanya memandu Raya untuk memahami perasaannya sendiri. Raya, apa yang paling kamu rasakan saat ini? Tanya Bu Ratna lembut. Raya menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku merasa hancur. Aku nggak tahu harus percaya pada siapa lagi. Aku merasa gagal sebagai seorang istri dan kakak. Bu Ratna mengangguk pelan. Ini adalah proses yang sangat sulit. Tapi, ingatlah satu hal, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang peduli padamu, termasuk anak-anakmu. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, bukan pada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kata-kata itu membuat Raya merasa sedikit lebih lega. Meski ia belum sepenuhnya yakin tentang langkah apa yang harus diambil, ia mulai menyadari bahwa ia tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus mencari solusi yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Sementara itu, tekanan dari lingkungan sosial semakin besar. Beberapa tetangga mulai mengomentari hubungan Raya dengan Adit, bahkan ada yang menyalahkan Raya karena tidak segera memaafkan Adit. Mereka mengatakan bahwa Raya terlalu keras dan tidak memberi kesempatan kedua bagi Adit. Aku nggak habis pikir kenapa Raya nggak mau kasih kesempatan buat Adit, kata salah satu tetangga kepada Bu Lina. Laki-laki kan kadang nggak bisa nahan diri. Itu wajar. Bu Lina langsung menanggapi dengan tegas. Bagaimana mungkin kamu bisa bilang itu wajar? Pengkhianatan itu nggak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Raya punya hak untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Meski demikian, komentar-komentar seperti itu membuat Raya semakin tertekan. Ia mulai merasa bahwa ia tidak hanya harus menghadapi masalah internal, tetapi juga tekanan eksternal dari orang-orang di sekitarnya. Setelah beberapa sesi konsultasi dengan Bu Ratna, Raya mulai mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia baginya. Ia menyadari bahwa ia memiliki dua pilihan utama, mempertahankan pernikahannya dengan Adit demi anak-anaknya, atau memulai hidup baru tanpa Adit meskipun artinya ia harus kehilangan kakaknya sendiri. Namun, Raya juga tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil dengan terburu-buru. Ia membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya dengan matang. Sementara itu, ia memutuskan untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan menjaga hubungannya dengan anak-anaknya agar mereka tidak merasa terlalu terganggu oleh situasi ini. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan luka yang mendalam, Raya akhirnya mencapai titik di mana ia harus membuat keputusan final tentang masa depannya. Ia telah melewati banyak hal, dari rasa marah dan kekecewaan yang tak terperi hingga proses introspeksi diri yang panjang. Dengan bantuan Bu Ratna, psikolog keluarga yang bijaksana, Raya mulai memahami bahwa meskipun pengkhianatan adalah ujian besar, itu bukanlah akhir dari segalanya. Di sisi lain, Adit dan Nisa juga telah menjalani perjalanan penebusan mereka masing-masing. Mereka menyadari bahwa cinta tidak bisa menjadi alasan untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Mereka belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahan adalah dengan bertindak jujur serta bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Suatu sore,
Raya duduk di kursi goyang di halaman belakang rumah ibunya. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit oranye kemerahan yang indah. Kirana dan Keanu sedang bermain pasir di dekatnya, tertawa riang tanpa beban. Melihat anak-anaknya bahagia, Raya merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa keputusannya nanti akan sangat memengaruhi kehidupan mereka. Ia memutuskan untuk menulis surat kepada Adit. Surat ini adalah caranya memberikan penjelasan langsung tanpa harus bertemu dengannya secara fisik. Setelah berpikir matang-matang, inilah isi surat tersebut. Kepada Adit. Setelah berbulan-bulan berpikir dan merenung, aku akhirnya menemukan keputusan yang menurutku terbaik untuk semua pihak. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku tidak lagi merasakan cinta yang sama seperti dulu. Pengkhianatanmu dan kakakku telah mengubah segalanya. Aku tahu kamu sudah berusaha memperbaiki semuanya, tapi ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki begitu saja. Kepercayaan yang telah rusak sulit untuk dipulihkan, apalagi ketika itu melibatkan dua orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan kita. Bukan karena aku ingin membalas dendam atau membencimu, tapi karena aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Anak-anak akan tetap menjadi prioritas utamaku, dan aku harap kamu bisa tetap hadir sebagai ayah mereka meskipun kita tidak lagi bersama. Semoga kita bisa menemukan kedamaian masing-masing di jalur hidup yang berbeda. Salam, Raya. Setelah menulis surat itu, Raya merasa lega. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk dirinya dan anak-anaknya. Ketika Adit menerima surat dari Raya, ia membacanya berulang kali. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia tahu bahwa Raya benar, tidak ada yang bisa memperbaiki hubungan yang telah hancur oleh pengkhianatan sebesar itu. Meskipun hatinya hancur, ia merasa bahwa keputusan Raya adalah bentuk pengampunan tersendiri baginya. Ia masih punya kesempatan untuk menjadi ayah yang baik bagi Kirana dan Keanu, meskipun ia tidak lagi menjadi suami Raya. Adit memutuskan untuk menulis balasan singkat kepada Raya. Kepada Raya, aku mengerti dan menghormati keputusanmu. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maaf darimu, tapi terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk tetap hadir dalam hidup anak-anak. Aku janji akan selalu berusaha menjadi ayah yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Adit. Sementara itu, Nisa juga mulai menata ulang hidupnya. Hubungannya dengan Arif semakin memburuk setelah Arif mengetahui kebenaran tentang perselingkuhannya dengan Adit. Mereka akhirnya sepakat untuk berpisah secara damai, meskipun Nisa merasa bahwa ia tidak pantas mendapatkan kebebasan setelah apa yang telah dilakukannya. Nisa memutuskan untuk pindah ke kota lain, menjauh dari lingkungan yang penuh gosip dan tekanan. Ia mencoba memulai hidup baru dengan bekerja sebagai relawan di sebuah organisasi sosial. Meski ia masih merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya pada Raya, ia berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa memperbaiki hubungannya dengan Aditnya. Raya, tulis Nisa dalam sebuah surat yang ia kirimkan ke rumah Bulina, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan ampunanmu. Tapi aku berharap suatu hari nanti, kamu bisa melihat bahwa aku benar-benar menyesali semuanya. Aku akan selalu mencintaimu sebagai adikku, meskipun aku tidak layak disebut kakak. Beberapa bulan kemudian, Raya mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang single parent. Ia fokus pada pekerjaannya sebagai desainer interior, yang memberinya kepuasan profesional dan stabilitas finansial. Ia juga mulai aktif dalam komunitas ibu tunggal di kotanya, di mana ia bertemu banyak wanita hebat yang menghadapi tantangan serupa. Kirana dan Keanu tampak bahagia meskipun mereka tinggal tanpa ayah di rumah. Raya selalu berusaha menjelaskan situasi kepada mereka dengan cara yang sederhana dan lembut. Ayah tetap sayang kalian, nak. Hanya saja, ayah dan ibu memutuskan untuk tinggal terpisah agar kita semua bisa lebih bahagia, kata Raya suatu hari kepada Kirana. Raya juga mulai membuka hatinya untuk hal-hal baru. Suatu hari, Indah mengenalkannya pada seorang pria bernama Andi, teman lamanya yang kini bekerja sebagai fotografer profesional. Awalnya, Raya ragu untuk memulai hubungan baru, tapi Andi berhasil membuatnya merasa nyaman dengan sikapnya yang hangat dan pengertian. Raya, aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku ingin kamu tahu bahwa tidak semua orang akan menyakitimu.
Ada orang-orang yang benar-benar peduli padamu, kata Andi suatu malam ketika mereka minum kopi bersama. Raya tersenyum tipis. Aku butuh waktu untuk membuka hatiku lagi. Tapi terima kasih sudah sabar. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Raya mulai menemukan ritme baru. Ia berhasil menjadi ibu sekaligus wanita karir yang mandiri, sementara Kirana dan Kianu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan bahagia. Hubungannya dengan Adit tetap terjaga dalam batas profesional sebagai orang tua, meskipun mereka jarang bertemu secara pribadi. Adit sendiri mulai menata ulang hidupnya. Ia lebih fokus pada pekerjaannya dan mencoba menjadi ayah yang lebih baik. Meskipun ia tidak bisa kembali ke kehidupan sebelum skandal itu terjadi, ia belajar untuk menerima konsekuensi dari tindakannya. Nisa, di sisi lain, menemukan kedamaian di tempat barunya. Ia aktif dalam kegiatan amal dan mulai membangun hubungan baru dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia belum sepenuhnya mendapatkan maaf dari Raya, ia yakin bahwa suatu hari nanti, adiknya akan bisa memaafkannya. Di suatu pagi yang cerah, Raya duduk di teras rumahnya sambil menatap matahari terbit. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam keteguhan hatinya. Pengkhianatan yang pernah menghancurkan hidupnya kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Ia tahu bahwa hidup terus berjalan, dan ia siap untuk menyambut hari esok dengan keyakinan dan harapan.